Sebelum video ini dimulai, klik tombol subscribe dan like, agar channel ini cepat update. Malam itu, Jong Hun yang melakukan pertemuan dengan Kim Jae Hoon. Di saat yang sama, dia menghubungi Park Yong Wan. Kemudian berkata, semua telah disiapkan. Setelah berbicara dengan Park Yong Wan, prajurit bayaran itu mulai berbicara dengan Kim Jae Hoon. Intinya, kami hanya perlu menyerahkan Kim Woo Jin kepadamu kan? Kata Jong Hun Yong kepada Kim Jae Hoon. Kim Jae Hoon setuju, dan mengiyakan. Setelah melihat jumlah uang yang diberikan, si prajurit bayaran masih merasa itu kurang. Karena setelah ini, mereka akan kehilangan Park Yong Wan sebagai pelanggan mereka. Karena itu, harusnya Kim Jae Hoon menambah harga jasa mereka. Kim Jae Hoon berkata, jika hanya masalah uang, aku bisa memberimu sebanyak apapun. Dan juga, bisa mencarikan pelanggan lain untuk mereka. Tapi Jong Hun yang menginginkan hal lain. Mereka ingin bekerja sama dengan Asia. Dengan itu, Kim Jae Hoon tak perlu bayar uang tambahan. Namun, Kim Jae Hoon masih belum bisa melakukan itu. Karena saat ini, bisnis mereka sebatas permintaan pribadi dari Kim Jae Hoon. Dan tak ada hubungannya dengan Guild Messiah. Mendengar jawaban dari Kim Jae Hoon, Jong Hun yang setuju. Pembicaraan telah selesai, Kim Jae Hoon pun pergi dari tempat itu. Kita benar-benar sukses besar, kita semua akan kaya raya setelah menyelesaikan misi kali ini, kata Jong Hun Yong kepada para anggotanya. Salah satu anggota tak menyangka, ada orang seperti Kim Jae Hoon di dalam Guild Messiah. Jong Hun Yong menjawab, mereka semua hanyalah manusia, tak semua orang seperti Lee Se-jun. Tapi itu semua tak ada urusannya dengan kita. Kita hanya perlu memanfaatkan kesempatan ini, dan bersenang-senang setelah dapat uangnya. Di tempat lain, sebuah dungeon diselesaikan. Semua orang yang berasal dari Guild School berhasil selamat. Sekretaris Phoenix bertanya pada mereka tentang kondisi para player Guild Phoenix. Dia berpikir, orang-orang yang masuk ke dungeon ini adalah orang pilihan dari divisi Park Yong Wan. Sekretaris itu terus mencoba bertanya kepada Guild School. Dia terus bertanya tentang apa yang terjadi pada player Phoenix. Dan memohon penjelasan, agar dia bisa memberitahu keluarga para player. Ah, orang-orang itu? Aku mencabik-cabik mereka, sampai mereka tak bisa dikenali. Jawab seorang player dari school. Di dalam mobil, kapten dari school, Matsumoto, menceramahi anggotanya. Dia mengingatkan untuk tak berbuat onar, dan mengikuti kata-kata dari guru mereka. Kemudian dia menghubungi Kim Jae Hoon. Dia berkata pekerjaan kali ini telah selesai, dan meminta pekerjaan lanjutan. Kim Jae Hoon berkata, target sudah ditemukan, mereka harus cepat, karena target akan masuk dungeon saat tengah hari. Kemudian Matsumoto setuju, dan menerima sebuah rincian mengenai dungeon selanjutnya. Di kantornya, Park Yong Wan sedang memikirkan sesuatu. Ternyata ada fraksi lain dari luar negeri. Akan jadi keuntungan yang bagus jika Guild School bisa dimanfaatkan. Dia berpikir sangat sia-sia baginya jika hanya bekerja di Korea. Lagi pula, jika semua tak sesuai rencana dan Kim Woo Jin mati, setidaknya aku mendapat informasi tentang Guild School. Pikir Park Yong Wan, kini sudah segera saatnya Kim Woo Jin memasuki dungeon. Di sekitar dungeon, terlihat para prajurit bayaran telah bersiap. Kim Woo Jin mulai berjalan mendekat. Jong Hun Yong menyambut kedatangan Kim Woo Jin. Mereka berdua berkenalan, dan mulai saling berbicara. Dari belakang sebuah mobil datang mendekat. Jong Hun Yong berkata, itulah sisa player yang masuk ke dungeon. Ternyata mereka adalah Guild School, dan Kim Jae Hoon dari Messiah bersama mereka. Melihat mereka, Kim Woo Jin harus melakukan sesuatu. Dia bertanya kepada Jong Hun Yong, di mana lokasi toilet. Jong Hun Yong berkata, dia akan mengantarkan Kim Woo Jin. Mereka berdua mulai membicarakan rencana aslinya. Jong Hun Yong berkata, dia dan grupnya akan mengawal Kim Woo Jin. Sudah hampir waktunya masuk dungeon, mereka pun berbicara sambil berjalan. Jong Hun Yong berkata, pihak lain tak tahu kita di sisi yang sama, kita harus menghindari terlalu sering pergi bersama. Kim Woo Jin bertanya, apakah kau ingin aku pergi sendirian? Jong Hun Yong menjawab, jangan khawatir,
kami tak akan jauh darimu, dan akan ada seseorang yang mengikutimu. Ada kemungkinan besar, penyerangan terjadi di lantai kedua. Kalau kita semua saling membunuh dari awal, akan sangat sulit menyelesaikan dungeon ini. Jangan khawatir, kami profesional. Kau hanya perlu percaya kami, dan masuk ke dalam dungeon, kata Jong Hun-yong. Kim Woo-jin mengiyakan perkataan prajurit bayaran itu, dan berjalan duluan ke dalam dungeon. Ini akan jadi lebih mudah dari yang kukira, pikir si prajurit bayaran. Mereka semua kini telah berada di dalam dungeon. Sebuah pesan mengatakan, untuk menyelesaikan lantai pertama, player harus membasmi goblin yang sedang bersembunyi. Jong Hun-yong bilang, persyaratan lantai 1 tidaklah sulit, jadi mari berpencar dan bergerak sendiri. Dan untukmu, karena kau sendirian, kami akan memberimu bantuan, sembari menunjuk Kim Woo-jin. Seorang anggota bernama Jin Wook, ingin pergi bersama Kim Woo-jin. Sekarang kita tak punya banyak waktu, mari selesaikan ini dengan cepat, dan menuju lantai kedua, kata Jong Hun-yong. Setelah itu, mereka semua berpencar dan mulai mencari goblin. Sebelum pergi, Jong Hun-yong sempat saling melihat dengan Kim Woo-jin. Kim Woo-jin sadar dengan perkataan Jong Hun-yong barusan, pertarungan sebenarnya akan terjadi di lantai kedua. Di sisi lain, Matsumoto bertanya kepada Kim Jae-hoon. Kenapa kita membiarkan Kim Woo-jin pergi? Bukankah merepotkan jika dia mati? Kim Jae-hoon menjawab, orang yang aku sewa, akan mengawal Kim Woo-jin. Akan lebih merepotkan jika rencana ini gagal, dan Kim Woo-jin melarikan diri. Apa yang kau bilang? Kau tak percaya dengan kemampuan kami? Makanya kau merangkak ikut kemari, kata Matsumoto sedikit kesal. Kim Jae-hoon menambahkan, kau tak perlu tersinggung, aku kemari untuk membereskan Jong Hun-yong dan para temannya, setelah semua ini selesai. Di tempat lain, Jong Hun-yong sedang beristirahat. Dia bertanya, bagaimana status Kim Woo-jin saat ini? Si pengintai menjawab, saat ini dia sedang berburu orc. Dia lumayan kuat, dia memakai kemampuan darah beracun untuk menangkap para orc. Jong Hun-yong mulai berpikir tentang kemampuan darah Kim Woo-jin, apakah dia punya kemampuan lain? Si botak dan si pengintai berkata, bukankah kau terlalu khawatir? Jong Hun-yong menjawab, tidak, semua berjalan terlalu mudah, ini aneh. Park Yong-wan dan Kim Jae-hoon bukanlah orang yang mau membakar uang dengan gampang. Apakah Jin Wook masih bersamanya? Kata Jong Hun-yong. Si botak sebelumnya sudah memastikan bahwa teman mereka mengikuti Kim Woo-jin. Kalau kita semua mengawalnya, bukankah dia akan semakin percaya ke kita? Saat dia lengah, kita akan menangkap dia, kata Jong Hun-yong kepada temannya. Jong Hun-yong dan temannya berjalan mencari Kim Woo-jin dan Jin Wook. Mereka harusnya di dekat sini, mungkinkah mereka pindah tempat? Tanya seorang anggota. Kalau mereka bergerak, harusnya mereka meninggalkan jejak, kata Jong Hun-yong. Aku mencium aroma darah, jika Jin Wook di sekitar sini, harusnya dia sadar kita datang. Ada sesuatu yang aneh di sini. Tidak seharusnya suasana dungeon setenang ini, kata Jong Hun-yong. Hei, lihat di sana, seorang anggota melihat Kim Woo-jin dan Jin Wook tergeletak di tanah. Mereka terlihat bersimbah darah. Jong Hun-yong langsung bertindak cepat. Dia meminta Jin Wook yang diperiksa lebih dulu. Min-sik si healer diminta langsung menyembuhkan Jin Wook, sementara sisanya berjaga-jaga. Min-sik si healer sadar Jin Wook masih hidup, namun lehernya terluka parah. Dia mencoba mengatakan sesuatu dengan suara terputus-putus. Sementara itu, Min-sik menyuruhnya diam sembari mengobatinya, agar pendarahannya berhenti. Namun, Jin Wook terus menunjuk ke arah lain. Arah yang ditunjuk oleh Jin Wook, ternyata tempat Kim Woo-jin. Aku harus fokus menyembuhkanmu. Aku tak peduli dengan dia, kau harus tetap hidup, kata Min-sik. Jong Hun-yong bertanya tentang keadaan Jin Wook. Min-sik berkata, lukanya sudah terlalu parah, Jin Wook tak bisa bertahan lagi. Jong Hun-yong bingung dengan keadaan ini. Mereka berdua harusnya di sisi yang sama, tak mungkin mereka saling membunuh. Tapi dia teringat perkataan Kim Jae-hoon, ini semua adalah permintaan pribadi, dan tak ada hubungannya dengan Guild Messiah. Jadi tak ada jaminan untuk Jong Hun-yong dan temannya, dan mereka harus merahasiakan hal ini. Min-sik terus mencoba menyembuhkan temannya. Pendarahan Jin Wook terlalu banyak, sihirku sudah tak mampu, kata Min-sik. Namun belum selesai bicara, monster besar mendarat di belakangnya. Tak lain, itu adalah undead milik Kim Woo-jin. Min-sik hanya bisa terpaku.
Sebelum bisa memahami apa yang terjadi, monster itu menebas Minsik dari belakang. Tubuh Minsik terpisah akibat tebasan itu. Si botak, melihat temannya mati ditebas hanya bisa ternganga. Jong Hun Yong, yang melihat healernya mati, baru sadar bahwa Jin Wook hanyalah umpan. Musuhnya sengaja ingin menghabisi healer mereka lebih dulu. Mereka menghadapi seseorang yang ahli dalam melakukan pembunuhan. Aku tertipu oleh Kim Woo Jin. Harusnya aku curiga dengan permintaan aneh ini, kata Jong Hun Yong sembari panik. Sementara itu, monster undead semakin banyak dan mengepung mereka. Lakukan dengan benar, hemat tenaga, kata senior Guild School. Mereka terus mengejarku, apa aku memang tampan, kata si bongsor. Guild School, saat ini sedang berburu kobold. Bukan itu, baumu aneh. Lain kali berhenti pakai parfum saat masuk dungeon, kata seniornya. Si bongsor pun memeriksa aroma badannya, sebelumnya dia memang memakai banyak parfum. Hei bodoh, sudah berapa kali aku bilang, banyak monster yang bisa melacak dengan penciuman mereka. Lihatlah, para penggemarmu datang menemuimu, kata si senior. Memang kenapa, tak masalah selama aku bisa menyambut mereka semua, kata si bongsor sembari memancing para kobold. Satu demi satu, para kobold dihabisi dengan kekuatan besarnya. Hanya dengan pukulan, orang itu bisa menghabisi segerombolan kobold sendirian. Tanpa rasa takut sedikit pun, para kobold yang menyerang dihabisi dengan mudah. Di sisi lain, Jong Hun Yong terluka parah. Kau keparat, bagaimana bisa kau mengkhianati kami? Kata Jong Hun Yong. Kim Woo Jin menjawab, berkhianat, untuk seseorang yang sedang sekarat, kau masih tak mau jujur. Tak mengejutkan, jika seseorang menggunakan kekuatan mereka untuk mendapat keuntungan. Tapi kau, keserakahanmu telah melewati batas. Bukankah kau juga bilang setiap kepala harganya berbeda? Jong Hun Yong terkejut Kim Woo Jin tahu akan hal itu. Sebelumnya, ketika Jong Hun Yong bernegosiasi dengan Kim Jae Hoon, mereka membahas tentang Kim Woo Jin. Apa yang spesial darinya? Park Yong-wan dan Kim Jae Hoon tertarik pada orang ini. Kita hanya perlu menjaganya agar tetap hidup, kata Jong Hun Yong. Jika dia tetap hidup, bagaimana dengan rekormu? Kata temannya. Oh, maksudmu yang seperti ini? Kata Jong Hun Yong, sambil mengeluarkan tangannya yang penuh dengan tanda. Aku bisa menambahnya nanti, masih banyak orang yang bisa diburu, tambahnya. Kau telah membunuh banyak orang. Yang ini dari terakhir kali, ketiga orang itu memohon ke kita untuk menyelamatkan nyawa mereka, kata si botak sambil menunjuk. Akan bagus bila kita lebih sering mendapat permintaan seperti ini. Karena menghabisi 3 orang, lebih menguntungkan daripada menyelesaikan dungeon, si botak menambahkan. Kau pikir harga untuk nyawa setiap orang akan sama? Semua harganya berbeda. Bukankah cara kita menghabisi harus sesuai harganya? Kata Jong Hun Yong sembari pergi. Dari meja yang lain, ternyata Kim Woo Jin mendengarkan pembicaraan mereka. Sembari mengeluarkan pedangnya, Kim Woo Jin berkata, sekarang aku penasaran, berapakah harga nyawamu? Jong Hun Yong kini tak bisa berbuat apa-apa. Ditebaslah kepala Jong Hun Yong, sampai terlepas dari badannya. Malam itu, di sebuah sudut hutan dungeon. Akhirnya, Kim Woo Jin bertemu dengan goblin yang menjadi kunci lantai kedua. Kim Woo Jin berkata, jadi kau bersembunyi di tempat yang sama, seperti dulu di saat aku menyelesaikan dungeon ini. Sekarang saatnya aku maju ke lantai kedua. Karena Guild School telah menunggu aku. Goblin itu dihabisi, dan Kim Woo Jin mendapat kunci dari lantai kedua. Sementara itu, Guild School tak menduga lantai kedua telah terbuka. Kim Jae Hoon berkata, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah Jong Hun Yong harusnya menunggu, dan memberiku tanda ketika dia telah menemukan si Goblin? Melihat reaksimu, sepertinya rencanamu tak berjalan mulus. Lantai pertama sudah selesai seketika, sepertinya mereka ingin maju duluan ke lantai kedua. Kemudian menunggu dan menyergap kita semua. Itu sudah pasti, kata Matsumoto. Kemudian, Guild School bergegas menuju gerbang lantai kedua. Apakah mereka tahu rencana asliku? Jika benar pasti aku akan ditusuk dari belakang, kata Kim Jae Hoon. Sementara itu, Kim Woo Jin telah berada di depan gerbang. Gerbang itu langsung dibuka olehnya.
Di kantornya, Park Young-won mendapat laporan tentang persiapan Kim Woo-jin sebelumnya. Sekretaris Kim bilang, item yang dibawa Kim Woo-jin tak wajar. Dia membawa beberapa set item sampel. Aku tahu, cairan tubuh, darah dan kulit dari beberapa monster memang layak dijual mahal. Tapi yang dia bawa bukanlah item yang layak dijual. Membeli sampah saat nyawanya terancam? Apa yang ada dalam otak Kim Woo-jin? Pikir Park Young-won. Sementara itu, Guild School telah berada di depan gerbang. Sepertinya, mereka lebih dulu sampai di lantai kedua. Kalian sebaiknya hati-hati dengan penyergapan, kata Matsumoto. Kesenangan kita akan bertambah saat berburu, aku harus berterima kasih kepada seseorang, kata si bongsor sembari memegang pundak Kim Jae-hoon. Bajingan kau Jong Hun-yong, kau pasti akan membayar penghinaan ini, pikir Kim Jae-hoon. Mereka semua tak tahu, para prajurit bayaran telah mati di tangan Kim Woo-jin. Sadar gerbangnya telah dilewati, seekor monster terbangun. Apa-apaan ini? Kukira mereka akan langsung menyerang kita. Sepertinya aku salah, kata Matsumoto. Bukankah mereka hanya sembunyi ketakutan? Jawab si bongsor. Namun, si bongsor tak sadar kakinya telah memicu sebuah jebakan. Beberapa anak panah melesat ke arah mereka. Anak panah itu berhasil ditepis oleh mereka semua. Namun cairan merah tersebar dari panah itu. Si bongsor sadar, cairan merah itu ternyata darah. Sekarang, darah itu tersebar berserakan di sekitar mereka. Itu semua hanyalah item sampel, apa maksudnya? Matsumoto bingung. Ini berbau sangat busuk, kata si bongsor. Dari balik pohon, Kim Woo-jin datang dan berkata, maaf tentang hal itu, kupikir bau busuk itu cocok dengan kalian. Kim Jae-hoon yang melihat Kim Woo-jin, merasa tertipu. Dia pun berkata, bangsat kau, di mana Jong Hun-yong? Kau pikir kalian semua akan selamat setelah mengkhianati kami? Kim Woo-jin telah menduga bahwa orang itu memang bekerja sama dengan Jong Hun-yong. Kemudian dia berkata, apa maksudmu? Aku tahu kau berencana membunuh Jong Hun-yong setelah ini. Aku tak mengira si hebat dari Mesia, Kim Jae-hoon akan repot-repot datang kemari. Lagi pula, ini bukan saatnya kalian merengek. Sesuatu datang dari bawah air ke arah Guild School. Matsumoto langsung sadar, ada yang datang ke arah mereka. Sesosok monster besar muncul dari belakang mereka. Orang yang paling dekat dengan air hanya bisa terpaku. Kemudian monster itu melahap orang tadi. Si bongsor dan Kim Jae-hoon tercengang dengan kejadian yang mereka saksikan. Perhatian Guild School langsung tertuju pada monster itu. Bajingan, apa yang kau lakukan? Seru Matsumoto ke Kim Woo-jin. Kim Woo-jin menjawab, cairan merah di sekitar kalian berasal dari goblin. Dan juga, mereka adalah mangsa favorit monster kadal. Karena aku telah menambahkan bumbu ke kalian semua, bukankah kalian akan menjadi santapan terbaik untuk monster itu? Bajingan, ku bunuh kau, kata Matsumoto sembari menerjang Kim Woo-jin. Matsumoto, kau tak bisa pergi meninggalkan kami, kata si bongsor. Akan ku congkel matamu hidup-hidup, kata Matsumoto sembari marah. Kau hanya bisa bicara, tak bisa apa-apa, jawab Kim Woo-jin. Mata Kim Woo-jin tertuju pada sebuah lambang di pedang Matsumoto. Kim Woo-jin berkata, kupikir kau hanya orang biasa, tapi sepertinya kau murid dari sang ahli pedang. Matsumoto kaget, dia tak pernah mengira, Kim Woo-jin akan tahu informasi tentang dirinya. Dimanakah Jong Hun-yong dan temannya? Kim Woo-jin bukan masalah utama di sini. Tak akan masalah bagi kita untuk menyelesaikan dungeon ini. Apa yang kau lakukan bodoh? Jangan cuma diam, bantu aku, kata si bongsor. Tapi, jika Jong Hun-yong datang di saat kita terpecah seperti ini, kitalah yang akan mati, pikir Kim Jae-hoon. Bagaimana kau tahu? Tanya Matsumoto. Penilaian gurumu pasti sudah turun, buktinya orang sepertimu dijadikan murid, kata Kim Woo-jin sembari mencoba memprovokasi. Dia mudah diprovokasi, dan kemampuannya juga tinggi. Akan sulit jika melawannya dengan kemampuan pedangku, pikir Kim Woo-jin. Matsumoto terus-menerus menyerang Kim Woo-jin. Namun, Kim Woo-jin melompat dan menghindari serangannya. Dari mulutnya, Kim Woo-jin menyemburkan darah ke arah Matsumoto. Darah itu, kemudian mendarat di mata Matsumoto. Bajingan, kau meludahi darah ke mataku, kata Matsumoto. Matsumoto berhasil dipukul mundur oleh Kim Woo-jin. Kubunuh kau, kata Matsumoto semakin marah. Lalu Matsumoto mengaktifkan jurus pedang miliknya. Kim Woo-jin sadar, jurus itu mirip dengan kekuatan orang-orang terpilih, milik prajurit cahaya suci.
Serangan kuat itu diarahkan langsung ke Kim Woo-jin. Sial, aku harusnya membawanya dari sini dalam keadaan hidup, kata Matsumoto. Namun, Matsumoto juga merasakan efek samping jurus itu. Sekarang tangannya mulai gemetaran. Tetapi, ternyata Kim Woo-jin mampu menghindari jurus pedang Matsumoto. Dari belakang Matsumoto, Kim Woo-jin melakukan serangan balik. Matsumoto kembali tercengang dengan apa yang terjadi. Kini, Matsumoto lah yang terluka akibat serangan Kim Woo-jin. Dalam ingatan masa lalu Matsumoto, akhirnya, aku mampu menguasai jurus pedang kehancuran, seperti guruku. Namun hanya mampu memakai sekali saja, kata Matsumoto. Sukuhara menjawab, kau cukup bagus sekarang. Tapi, untuk dipakai dalam pertempuran, kau masih belum mampu. Jurus ini memang memiliki kekuatan yang besar, tapi jika musuhmu tahu kelemahan jurus ini, sebaiknya jangan kau gunakan. Jika saja kau bertemu dengan orang yang tak terluka setelah terkena jurus ini, maka saat itu, kaulah yang akan terbunuh. Guruku, aku telah bertemu dengan orang itu hari ini, kata Matsumoto bersimbah darah. Si bongsor yang tadinya melawan monster, kaget melihat Matsumoto telah dikalahkan. Dalam sekejap, monster itu menyerang lagi. Melihat para guild school rontok satu persatu, Kim Jae-hoon berkata, sialan, dari tadi mereka semua menyombongkan diri karena menjadi murid master pedang. Tapi ternyata mereka semua tak berguna. Selain itu, Jong-hun yang masih belum muncul, tak ada kemungkinan bagiku untuk menang. Lalu dia berkata ke Kim Woo-jin, mari berdamai untuk sementara, kita tak perlu saling membunuh. Aku mau kita berdamai, mari kita selesaikan dungeon ini lebih dulu. Jika seperti ini terus, kita semua akan dimakan monster kadal. Kim Woo-jin membalas, kau tak perlu khawatir, lagi pula, membunuh kalian semua akan membuatku lebih mudah menyelesaikan dungeon ini. Mendengar jawaban dari Kim Woo-jin, Kim Jae-hoon terpaku membisu. Satu persatu, undead milik Kim Woo-jin mulai dibangkitkan. Sekarang, pasukan undead miliknya sudah sepenuhnya bangkit. Lagian, bagaimana aku bisa percaya padamu? Beberapa menit lalu kau mencoba membunuhku, kata Kim Woo-jin. Kim Jae-hoon terdiam, yang dia tahu mengenai Kim Woo-jin hanyalah kemampuan darah beracun. Monster yang tadinya mengincar si bongsor, berganti menyerang Kim Jae-hoon. Dia berhasil menghindari gigitan monster itu. Lalu, Kim Jae-hoon menghindar ke belakang. Namun, monster itu memukul dengan ekornya. Kini, Kim Jae-hoon tak lagi bisa menghindar. Si bongsor ternyata sudah sadar, dan mampu menghalau serangan monster itu. Kim Jae-hoon masih terdiam panik. Si bongsor itu berkata, hei anjing Mesiah, dari tadi aku minta bantuanmu tapi, kau malah berdiri dan minta nyawamu diampuni. Monster itu kembali menggerakkan ekornya dan menjerat si bongsor. Kini monster itu menangkap si bongsor dengan ekornya. Sekarang, orang ini benar-benar tak bisa bergerak lagi. Lepaskan aku keparat, hanya karena darah goblin kau menjadi gila. Kadal bajingan, kata si bongsor. Monster itu melilit si bongsor semakin keras dengan ekornya. Kim Jae-hoon sekarang sangat terpojok. Di depannya ada monster kadal. Dan di belakang, ada Kim Woo-jin dan pasukan undead yang siap membunuhnya. Sialan, itu bukan hal yang bisa kuhadapi sendirian. Aku harus segera lari dari sini, dan bersembunyi sampai dungeon ini diselesaikan. Menyelamatkan nyawaku adalah yang paling utama. Aku tak boleh mati mengenaskan di tempat ini, pikir Kim Jae-hoon. Namun saat dia berlari, sesuatu lewat dari depan. Ternyata, itu adalah salah satu undead Kim Woo-jin yang menyerang monster kadal. Kim Jae-hoon terperangah melihat gerakan undead itu. Karena itu adalah gerakan yang hanya dilakukan oleh player kelas atas. Sedangkan jumlah undead itu bukan hanya 1, melainkan 5. Setelah melihat undead itu, Kim Jae-hoon baru sadar, Jong Hun-yong dan komplotannya sudah dihabisi oleh Kim Woo-jin. Undead Kim Woo-jin terus memberikan serangan ke monster kadal. Melihat apa yang terjadi, Kim Jae-hoon bisa menyimpulkan sesuatu. Kim Jae-hoon berkata, pasti ini alasan dibalik matinya anggota Guild School di dalam Dungeon Or Champion. Sekarang sudah terjawab, aku harus bisa keluar dari tempat ini dan menulis laporan. Namun, monster itu tak menggubris undead yang terus menyerangnya. Dia hanya fokus mengejar Kim Jae-hoon. Dari belakang, salah satu undead bersiap menyerang. Kaki kanan monster itu ditebas berulang kali. Kini, racun darah Kim Woo-jin semakin menggerogoti kekuatan monster itu. Akhirnya monster itu terjatuh ke tanah. Kim Jae-hoon sedikit lega monster itu terjatuh, dan berpikir monster itu sudah kalah.
Namun hanya beberapa detik, monster itu kembali bangkit. Dan satu-satunya arah yang dilihat monster itu adalah Kim Jae-hoon. Sadar dia terus menjadi target, Kim Jae-hoon makin panik. Dia pun berkata, kenapa kadal busuk ini terus mengejarku? Apa dia tak melihat para undead keparat itu? Kim Jae-hoon kembali dikejar, dia harus berlari sekuat tenaga demi nyawanya. Sementara itu, Kim Woo-jin merasa rencananya akan makin mudah. Karena dia sekarang punya umpan hidup. Kim Jae-hoon terus berusaha menjauh dari monster itu. Kini Kim Woo-jin melihat petinggi Mesiah lari tunggang langgang hanya karena seekor kadal. Kim Woo-jin berkata, ini adalah masa di mana player hanya bergantung pada level dan item. Dia teringat suatu saat pada masa lalu. Dia dan kelompoknya dulu pernah masuk dungeon ini. Killer itu bertanya mengapa dia harus melumuri badannya dengan lumpur. Si botak juga tak terlalu tahu, tapi yang dia dengar adalah monster kadal punya indera penglihatan yang jelek. Maka dari itu, lumpur dipakai untuk kamuflase. Dia pun mengkonfirmasi informasi itu kepada Kim Woo-jin. Kim Woo-jin berharap, kelompoknya saat itu baik-baik saja sekarang. Monster itu masih terus memburu Kim Jae-hoon. Aku tak tahu alasannya, tapi kadal busuk ini hanya mengincar player, pikir Kim Jae-hoon sembari berlari menuju Kim Woo-jin. Kim Jae-hoon berkata, aku tak boleh menderita seperti ini, dia juga harus merasakan ini. Kim Woo-jin hanya dia melihat apa yang dilakukan orang itu. Bahkan sebelum bisa mendekat, salah satu undead telah mencegatnya. Bajingan ini mencoba menghalangiku, kata Kim Jae-hoon. Dia pun melompati undead itu dan terus mencoba mendekati Kim Woo-jin. Namun, satu undead yang menjaga Kim Woo-jin menebas Kim Jae-hoon. Kim Jae-hoon jatuh tersungkur ke tanah. Kepalanya hampir terbelah karena tebasan tadi, tapi dia beruntung, hanya maskernya yang terbelah. Dari samping, salah satu undead bersiap melakukan pergerakan. Kim Jae-hoon hanya bisa diam terpaku atas apa yang terjadi padanya. Monster itu berlari semakin mendekat ke Kim Jae-hoon. Namun beruntung, monster itu bisa dijatuhkan sebelum memakannya. Tapi, dia terlempar akibat ditabrak monster itu. Melihat pemandangan itu, Kim Woo-jin hanya diam dan menikmati. Di sisi lain, Kim Jae-hoon kesakitan. Kakinya tak bisa bergerak. Kim Jae-hoon mencoba melihat sekitar. Saat ini undead milik Kim Woo-jin bisa melumpuhkan monster itu. Dia sudah mati. Sekarang aku bisa keluar hidup-hidup, kata Kim Jae-hoon. Dari kejauhan, Kim Woo-jin mendekat dan berkata, terima kasih telah menjadi umpan monster kadal. Sekarang saatnya kita membereskan ini. Mendengar apa yang dikatakan Kim Woo-jin, Kim Jae-hoon panik. Dia pun berkata, apa maksudmu membereskan ini? Tunggu, mari kita buat kesepakatan, tolong bantu aku keluar dengan selamat dari dungeon ini. Jadi kau ingin nyawamu diampuni? Kau harusnya memohon ke monster itu, dan bukan aku, kata Kim Woo-jin sambil menunjuk monster kadal. Kau pasti ingin tahu, kenapa kadal busuk ini hanya mengincarmu. Mata monster ini berfungsi seperti sensor panas tubuh. Artinya, dia tak akan melihat undead yang hanya punya tulang, kata Kim Woo-jin. Kim Jae-hoon semakin panik. Monster itu ternyata masih bisa bangkit. Monster itu dengan mudah mencoba melahap Kim Jae-hoon yang pincang dan tanpa pertahanan.